Sudah siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya, semangat sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu lihat di samping kalian masih ada sampah yang berserakan. Silahkan diambil, dibersihkan. Nanti setelah pembelajaran pada pagi hari ini selesai, bisa dibuang ke tempat sampah. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa bersama. Ada yang berkenan memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nina. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai ke materi pada pagi hari ini, Ibu absen dulu. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa? Vera, Bu. Kenapa tidak berangkat Mbak Vera? Sakit. Oh ya, kita doakan bersama ya, semoga Mbak Vera Lakas diberikan kesembuhan dan dapat belajar bersama kita kembali. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas berkaitan dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pada pertemuan sebelumnya kita perlu ingat lagi, kita sudah membahas tentang apa? Kementerian Negara Republik Indonesia. Ya, Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia ini memiliki urusan yang banyak sekali dalam rangka membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ada yang masih ingat klasifikasi apa saja Kementerian Negara Republik Indonesia? Ya, Bu. Oh iya, silahkan. Ada apa saja, Mbak? Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul, itu yang pertama. Yang Yang kedua, kedua, kementerian yang ruang lingkup urusannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3, kementerian yang menaungi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. betul sekali. Jadi masih ingat ya anak-anak terkait materi Kementerian Negara Republik Indonesia? Ya, Ya, karena urusan yang banyak tadi, Presiden dibantu dengan menteri dan juga dibantu oleh lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan lembaga pemerintahan non-kementerian ini, dan nanti akan Ibu lanjutkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Tujuannya apa sih kita belajar berkaitan dengan materi ini? Yang pertama, agar anak-anak di sini nantinya dapat memiliki wawasan yang luas. Karena kalian nanti Ibu perintahkan untuk membaca literatur berkaitan dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sehingga nanti kalian dapat mendefinisikan lembaga pemerintahan non-kementerian berkaitan dengan tugas maupun dengan fungsinya. Sedangkan yang ketiga, Ibu tujuannya itu apa? Karena adalah agar kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila itu dalam praktik penyelenggaraan negara itu seperti apa, harusnya bagaimana. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Paham anak-anak? paham. Ya, langsung ya, nanti akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint dan melalui sebuah video. Kalian pasti senang kan kalau lihat video? Ya, Nah, lanjut ya. Jadi, negara Republik Indonesia ini selain memiliki Kementerian Negara Republik Indonesia, juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian. Dulu namanya adalah lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, tugasnya ini adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan. Nah, setelah itu lembaga pemerintahan non-kementerian itu kedudukannya di mana? Dia berada di bawah langsung Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat yang terkait. Paham? Nah, diatur di mana sih LPNK atau lembaga pemerintahan non-kementerian ini? Diatur dalam keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Betul, 103 tahun 2001 tentang apa? Kedudukan, tugas, dan fungsi kewenangan
fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPMD. Iya, LPMD waktu itu masih namanya. Pasti tadi malam sudah membaca ya, yang main Ibu sudah sampaikan tugasnya, jadi yang lain juga seharusnya sudah paham terkait dengan aturan ini. Lanjut ya. Dan aturan tentang Kepres tersebut itu sudah diperbarui sebanyak 8 kali sampai pada periode Jokowi ini. Ibu harap kalian menyimak dan mengikuti perubahannya agar apa? Agar kalian dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya lembaga pemerintahan non-kementerian. Betul sekali. Ibu akan tampilkan sedikit video. Nah, ayo dicermati bersama videonya. Silahkan dicermati. Ini tentang ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Silakan dicermati. Nah, selesai. Ada yang bisa memberikan pendapatnya setelah melihat video ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang kalian peroleh setelah melihat video ini? Video tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-kementerian, di mana di sini dia menaungi tugas atau bidangnya itu dalam bidang kearsipan, baik konservasi arsip statis maupun pengelolaan arsip dan lain sebagainya. Paham? Nah, ini hanya salah satu. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian ini sudah diatur itu ada banyak. Seperti ada yang bisa menjawab? Coba dicek di bukunya. Nah, habis. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Itu ada apa saja? Tadi sudah disebutkan, ada ANRI. Terus ada yang tahu? Perpusnas, betul. Perpusnas. Ya, lembaga administrasi negara. Selanjutnya BSN, Badan Standarisasi Nasional. BPOM. Dan masih banyak lagi ya. Nanti Ibu akan tugaskan kalian mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan kementerian ini. Tapi sebelumnya Ibu lanjutkan ke materi kita berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, bahwa nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai. Jadi nilai yang satu dengan nilai yang lainnya itu saling terkait ya, tidak bisa hanya dilaksanakan salah satu saja. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan cerminan dari Pancasila itu ada 3 dimensi nilai. Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai kultural, dan yang ketiga nilai satuan. Yang ketiga adalah nilai institusional. Dan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara ini ada banyak implementasinya berdasarkan nilai-nilainya, baik sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, sekarang Ibu tugaskan kepada kalian untuk menganalisis salah satu dari lembaga pemerintahan non-kementerian, baik tugas maupun fungsinya. Nah, kalian bekerja sama antar satu bangku atau bangku yang berdekatan, dan
antar kelompok yang lain jangan sama ya, sehingga kita nanti bisa membahas semua lembaga pemerintahan dan kementerian. Paham? Paham. Nah, nanti setelah itu dilanjutkan, kalian cari nilai-nilai Pancasila seperti apa yang baik diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Ya, apa? Apakah boleh buka HP, Bu? Oh ya, tentu saja boleh buka HP untuk menambah informasi kita dan wawasan kita terkait dengan materi ini. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ibu berikan kesempatan nih, siapa yang mau tampil pertama untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yo, siapa yang ingin maju? Ya, silakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi BPOM ya yang dibahas. Tugasnya BPOM punya tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan pengawasan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPOM. 3. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat makanan yang dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Nah, betul ya. Jadi dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan, dan BPOM ini masih banyak fungsi lainnya. Dan salah satunya itu peran penting dari BPOM ini kita lihat secara bersama berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. BPOM memiliki banyak sekali peran, salah satunya mengawasi obat dan alat kesehatan lain. BPOM juga berhasil mengumpulkan bantuan dari beberapa perusahaan pembuat obat, hand sanitizer, dan alat kesehatan lainnya untuk penanganan COVID-19 ini anak-anak. Paham? Ya, lanjut. Nilai ketuhanan menjamin penduduk untuk Ini berkaitan dengan nilai-nilai ya. memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Betul. Nilai kemanusiaan menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa yang bersifat universal. Nilai persatuan berjiwa nasionalisme. Nilai kerakyatan permusyawaratan rakyat untuk mewujudkan demokrasi, dan nilai keadilan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Iya, betul sekali. Silahkan duduk kembali, sangat baik. Yo, yang lain siapa yang ingin maju? Silahkan. Diberi waktu. Sudah semua ya ini? Kita sudah belajar banyak sekali berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan kementerian. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian, apa yang sudah kalian tangkap pada hari ini, ada yang mau atau bersedia menyimpulkan? Saya Bu. Silakan disimpulkan. Kesimpulan, LPNK memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat Yang terkait. Ada 14 lembaga pemerintah dan kementerian yang diatur saat ini dalam Kepres nomor 3 tahun 2013. Perubahan ke-7. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam pemerintahan agar menjamin kesejahteraan. Iya, betul sekali. Silahkan duduk. Yang lain sudah paham juga ya? Tadi sudah dicatatkan kesimpulan dari Mbak Nina. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan sedikit kuis untuk kalian untuk mengetes seberapa pemahaman kalian terkait materi pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan, yang ringkas saja menjawabnya. Nah, setelah Ibu cek, Ibu rasa kalian sudah memahami materi terkait dengan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Apakah ada yang masih belum dipahami atau tidak dimengerti? Tidak ya.
Untuk pertemuan selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu tidak akan memberikan tugas untuk meringkas, tapi Ibu minta kalian untuk membaca dan buat mind mapping peroleh dari bacaan kalian secara kreatif, dibuat di buku masing-masing. Bentuknya terserah kalian. Paham? Ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bersedia menutup doa? Saya, Bu. Silahkan Mbak Nina. Mari teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Nina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.